Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yonis Manisi Channel. Nah, di sini saya kedatangan motor Honda Bleed 110. Nah, ini motornya. Nah, jadi ini untuk penyebab pada motor ini membuat pusing kepala. Karena uh, setelah kita hidupkan motor hidup, tapi setelah jalan sekitar 20 meter atau 50 meter motor mati tiba-tiba. Dan untuk pengapian di sini sering putus-putus. Setelah kita sela lagi, hidup kembali, jalan lagi, mati lagi. Nah, ini sekarang kita akan cek ke bagian pengapian, karena untuk pengapian pada motor ini di sini sering putus-putus. Ini sekarang kita akan lihat. Nah, jadi inilah untuk penyebab pada motor ini. Kalau kita hidupkan di sini gampang, mudah hidup. Tapi setelah kita masuk gigi jalan, sering mati. Seperti tadi, setelah kita mau jalan, mati, putus-putus. Nah, coba kita lihat sini. Nah, ini lihat putus. Nah, hilang, putus. Gimana? Hilang. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan motor jadi sering mati-mati. Karena di sini untuk pengapian dari kuil di sini sering putus-putus. Nah, jadi untuk motor ini akan cek terlebih dahulu apakah untuk penyebabnya adalah di bagian koil atau di bagian CDI atau di bagian spool. Nah, sekarang kita akan cek untuk di bagian CDI. Nah, ini yang masuk. Nah, oke. Ini kabel hitam liris kuning. Nah, hitam liris kuning ini kabel yang dari CDI. Nah, ini. Nah, ini yang dari CDI. Nah, hitam liris kuning.
kabel yang dari CDI menuju ke coil. Nah, sekarang kita akan cek. Ini kita akan tempelkan di bagian masa, posisi kontak on. Nah, bisa lihat. Nah, ini sering hilang-hilang. Nah, ini keluar. Nah, ini hilang lagi, nah baru keluar, nah hilang, nah jadi untuk bagian kabel yang keluar dari CDI di sini sering hilang-hilang. Nah, berarti untuk bagian kuil di sini bisa kemungkinan tidak bermasalah. Nah, karena yang bermasalah di sini adalah bagian dari CDI. Karena di sini untuk arus listrik percikan dari CDI menuju ke kuil di sini kadang keluar, kadang tidak. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian CDI. Oke, sekarang saya akan cek untuk bagian kabel yang masuk menuju ke CDI. Nah, ini. Nah, ini kabel yang warna merah liris hitam. Nah, kabel warna liris hitam ini yang dari kunci kontak menuju ke CDI. Ini harus DC dari kunci kontak menuju ke CDI. Nah, sekarang kita akan cek apakah di sini sering putus-putus atau normal. Nah, oke. Kita lihat. Nah, oke. Jadi untuk kabel yang bagian CDI yang masuk ke CDI yang warna merah liris hitam di sini mengeluarkan arus listrik. Berarti di sini untuk bagian kabel yang bagian arus DC di sini normal. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian pengapian dari spool. Nah, untuk pengapian dari spool ini kita lihat kabel yang warna putih. Nah, ini kita akan lihat kabel yang warna putih yang keluar dari spool. Nah, ini bisa dilihat. Nah, oke. Nah, berarti untuk yang keluar dari spool di sini normal. Karena untuk arus yang kabel warna putih di sini mengeluarkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan cek ke bagian massa. Ini massa dari spool. Nah, oke, kita akan cek. Lalu kita akan selat. Nah, oke. Nah, di sini untuk massa sini berfungsi normal karena di sini bisa menyala. Nah, jadi ini penyakit yang paling membingungkan. Nah, kadang hidup, kadang mati. Setelah jalan jarak 10 meter mati. Hidupkan lagi, hidup. Nah, jadi inilah yang untuk penyebab penyakit pada motor ini yang paling membingungkan. Nah, ini bisa kemungkinan kalau saya lihat ini untuk bagian CDI ini sudah CDI baru. Ini dia baru ganti. Tapi saya ragu di CDI.
karena CDI-nya di sini mengeluarkan api, kadang stabil, kadang tidak. Nah, ini kita lihat, cek lagi. Nih. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita tes. Di sini kabel yang keluar dari CDI. Karena di sini kadang keluar, kadang tidak. Nah, ini kita cek lagi. Nah, tidak keluar. Tidak. Tidak keluar. Nah, jadi ini kalau menurut analisa saya untuk bagian kuil di sini ini bisa stabil. Nah, karena untuk api yang masuk ke kuil di sini kadang masuk, kadang tidak. Untuk bagian spool di sini mengeluarkan arus listrik, dan untuk massa oke, masih stabil, pulser juga stabil. Nah, jadi untuk keraguan saya di sini adalah di bagian CDI. Nah, sekarang kita akan coba ganti CDI. Oke. Nah, oke, ini saya akan coba ganti CDI. Ini KWB, Revo Absolute. Nah, oke. Ini yang lama, ini yang baru. Kita akan ganti. Oke, ini sudah ganti CDI. Sekarang kita akan cek kembali. Nah, itu bisa lihat. Sekarang kita cek di bagian koil yang keluar dari koil. Nah, sini bawah. Nah, ini lihat. Nah, oke. Bisa dilihat untuk pengapian di sini. Di sini tidak tersendat-sendat lagi. Jadi untuk pengapian yang keluar dari kuil di sini sudah lancar. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau tadi di sini sering putus-putus. Oke. Sekarang kita matikan. Nah, jadi untuk penyebab pada motor Honda Bleed ini adalah di bagian CDI. Nah, ini setelah kita ganti CDI untuk bagian pengapian di sini sudah stabil. Nah, karena untuk bagian coil di sini normal, dan saya cek di bagian kabel dari CDI menuju ke coil di sini sering putus-putus. Nah, untuk pengapian. Jadi inilah bisa kemungkinan yang mengakibatkan setelah kita jalan motor sering mati-mati. Nah, sekitar 10 meter motor mati, kita hidup lagi, jalan lagi, mati lagi. Jadi inilah yang mengakibatkan. Karena untuk bagian CDI ini yang lama, ini yang imitasi, ini bisa kemungkinan ini sudah lemah. Jadi arus yang keluar dari CDI di sini tidak stabil, kadang besar, kadang kecil, kadang putus, kadang nyambung. Nah, jadi mengakibatkan motor sering mogok-mogokan. Nah, oke. Nah, ini sudah kita ganti CDI, dan CDI-nya sudah berfungsi. Untuk motor sudah hidup dan sudah normal kembali. Nah, oke. Jadi mungkin cukup ini dulu video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.